Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dan kita bersalawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, masih membahas tentang batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan, menyekutukan Allah dengan selainnya, siapapun dia, baik itu malaikat atau nabi atau yang lainnya. Surat terakhir atau dalil yang sebelumnya kita telah bacakan pada pertemuan sebelumnya, itu al-mu'allif rahimahullah menyebutkan satu ayat atau surat, dua ayat dari surat Al-Fatir, di mana Allah SWT berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, walau sami'u mastajabu lakum, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Walladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah, dan orang-orang yang kalian ibadahi dengan berdoa kepadanya yang dari selain Allah, maka mereka itu ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sekulit ari pun, ya, mereka tidak memiliki apa-apa. Ini yang pertama. Iddat'uhum la yasma'u du'a'akum. Yang kedua, jika kalian berdoa pada mereka, maka selamanya tidak akan mendengar doa kalian, tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, dan kalaupun mereka mendengar, kalau misalnya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu mengijabahi doa kalian. Ya, ini keadaannya kan seperti ini. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Jadi Allah menyebutkan bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberitahu kepadamu seperti ini, seperti apa yang Allah kabarkan. Ya, dalam ayat ini Allah mengabarkan dengan jelas bahwa segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, baik itu malaikat atau nabi atau orang saleh atau jin atau yang lainnya, berhala, ya mereka semua itu tidak memiliki apa-apa. Mereka semua tidak bisa memberi apa-apa. Ya, sehingga tidak boleh kita kemudian meminta kepada mereka. Hendaknya kita ini kalau meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wajib kita
ketahui dan kita imani bahwa yang namanya rezeki itu semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluknya sudah dijamin rezekinya. Dan rezeki itu tidak akan berkurang dan juga tidak akan bertambah. Ya, rezeki itu tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Allah yang menetapkan rezeki bagi hamba-hambanya. Dan Allah pula yang menunjukkan bagaimana cara kita mengambil rezeki tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun yang berjalan di atas muka bumi ini, apapun itu, kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ketika kita menjadi janin, ya masih ketika kita dulu waktu menjadi janin di dalam perut ibu kita, ya setelah 4 bulan, maka yursal ilaihi malak, diutuslah satu malaikat pada janin tersebut. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan roh kepada janin tersebut sehingga janin itu pun hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan Allah itu menyuruh malaikat ini untuk mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi, disuruh mencatat rezekinya. Rezeki orang ini dicatat semua dari sejak ya dia jadi hidup sampai nanti dia, atau sejak dia menjadi segumpal darah sampai dia nanti meninggal dunia, dicatat rezekinya. Wa ajalihi, dan juga ajalnya. Wa ajalihi, dan juga ajalnya. Wa amalihi, dicatat amalnya, nanti dia bagaimana beramalnya. Wa syaqiyun wa sa'id, yang keempat dia dicatat apakah akan jadi orang bahagia atau orang sengsara. Semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya manusia tidak akan meninggal sampai dia mengambil seluruh rezekinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Satu jiwa itu tidak akan mati sampai dia mengambil seluruh rezekinya. Ya, sampai rezeki itu dia ambil semuanya. Dan rezeki itu akan sampai kepada seseorang meskipun orang itu tidak mau. Jadi rezeki itu dia akan sampai kepada dirinya, pada diri seseorang, sebagaimana ajal sampai kepada orang tersebut. Meskipun orang lari dari ajal, tetap saja kalau sudah waktunya, ajal itu akan sampai kepadanya. Begitu pula rezeki, ya, meskipun dia dikejar-kejar mati-matian, tapi kalau belum Allah tetapkan untuknya atau belum saatnya, dia nggak akan dapat. Sebaliknya, jika dia lari dari rezeki, udah nggak mau, tapi kalau sudah Allah tetapkan itu sampai padanya, akan sampai kepadanya. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, masalah rezeki karena sudah dijamin, maka ambillah dengan cara yang baik. Fa'ajmilu fil talab, kata Nabi. Maka ambillah dengan cara yang baik. Apa yang cara baik itu? Khudul halal wa da'ul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ambil dengan cara yang benar,
dan tinggalkan cara yang salah dalam mengambil rezeki tersebut. Karena tidak ada gunanya kita menggunakan jalan yang salah, tetap akan sampai pada kita rezeki tersebut. Tapi kalau menggunakan dengan jalan yang salah, kita berdosa. Ya, kita akan berdosa. Kalau kita mengambil dengan cara yang benar, rezeki kita dapat, dia barakah, dan kita juga dapat pahala. Ya. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Fawaidul Fawaid, kitab beliau mengatakan farriq khatiraka lil hammi bima umirta bi. Fokuskan perhatianmu dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, fokuskan dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi perhatikan sekali apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wala tashghaluhu bima yadmanu lak aw bima dhumina lak. Jangan disibukkan dengan sesuatu yang sudah dijamin untukmu. Ya, jadi sibukkan diri kita dengan apa yang Allah perintahkan. Ada rezeki yang sudah Allah jamin, jangan kita terlalu disibukkan dengannya. Tapi sibukkan dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Saat Anda ingin rezeki yang sudah Allah jamin bagi Anda, maka sibukkan diri dengan cara yang Allah perintahkan. Untuk mendapatkan rezeki Allah itu ada dua caranya. Untuk mendapatkan rezeki Allah itu ada dua cara. Ya, bisa dibagi dengan dua kelompok besar. Cara pertama maknawi. Cara maknawi. Maknawi maksudnya cara yang dia tidak secara langsung berhubungan dengan rezeki, tapi dia menjadi sebab jika dilakukan akan mendapatkan rezeki. Ini cara maknawi. Cara yang kedua adalah cara yang hissi. Cara yang bentuk yang materi, yang kalau dia lakukan, ini perbuatan ini langsung berkaitan dengan rezeki. Ya. Atau boleh dikatakan cara yang syar'i dan cara yang tabi'i. Cara yang syar'i itu yang ditujukan oleh syariat. Secara khusus ada dalil-dalilnya, ya, bahwa kalau itu dilakukan akan menjadi sebab kita memperoleh rezeki. Dan cara yang tabi'i, yang natural, yakni memang perbuatan itu perbuatan yang bisa mendatangkan rezeki dan itu dimulai oleh syariat. Ini dua cara ini kalau dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan rezeki yang sempurna, halal thayyiban. Rezeki dia dapat, barakah juga dia dapat, pahala juga dapat. Cara-cara syar'i Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan pula oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Misalnya di antara cara syar'i untuk mendapatkan rezeki adalah dengan melakukan sholat, dengan menjaga sholat lima waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis-salat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dalam surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salat, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat, terutama sholat yang wajib.
bersabarlah atasnya. Bersabar untuk memerintahkan keluarga kita supaya mengerjakan salat, dan juga bersabar dalam mengerjakan salat, terutama salat yang wajib ini yang 5 waktu. Ya, karena menyuruh anak untuk salat itu butuh kesabaran, butuh daya upaya yang besar ya. Apalagi zaman sekarang banyak hal yang bisa memalingkan seseorang dari ibadah kepada Allah. Nah, jadi kita butuh sabar mengajarkan pada anak kita tentang sholat, bagaimana tata caranya, membangunkan mereka, menyuruh mereka untuk sholat. Ya, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Nahnu narzuquk, atau la nas'aluka rizqan. Allah mengatakan la nas'aluka rizqan, kami tidak minta kepadamu rezeki. Ya, yakni kamu sholat, ya, tunduk kepada Allah dengan sholat, bukan karena Allah butuh kepadamu supaya engkau memberikan rezeki kepada Allah. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi ketika Allah memerintahkan seseorang untuk mengerjakan sholat dan dia bersabar atasnya, dan Allah sebutkan tentang rezeki, apa kaitan sholat dengan rezeki? Karena ini disebutkan oleh Allah dalam satu ayat. Maka para ulama menjelaskan bahwa salat itu merupakan sebab seseorang akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah akan tunjukkan kepadanya. Jadi orang-orang yang mereka menjaga salat, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan rezeki. Dengannya dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Yang menyebutkan urutan rukun Islam seperti ini siapa? Secara urut. Syahadat dulu, dan salat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa dan haji. Yang menyebutkan secara urut ini siapa pertama kali? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan urutan seperti ini bukan urutan yang ngacak saja. Ya, diacak aja mah. Ini mah sekedar nyebutin aja tanpa ada maksud di balik urutan tadi. Ya, tidak ada maksud di balik urutan tadi, karena kalimat syariat itu kalimat yang mengandung hikmah. Bahkan dalam urutan tadi ada hikmahnya. Jadi seolah-olah mengisyaratkan bahwa bersyahadatlah engkau, ya, karena itu syarat untuk bahagia dunia akhirat, bersyahadat. Kemudian kerjakan salat sebagai bukti kebenaran syahadat yang kita ucapkan, bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengerjakan salat dengan benar, maka engkau akan diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saat rezekimu banyak sampai nisabnya, barulah engkau keluarkan zakat. Jadi disebutkan salat sebelum zakat, ya, seolah-olah dia mengisyaratkan bahwa salat itu merupakan sebab seseorang akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab syar'i yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, sebab yang lain yang Allah sebutkan, sebab syar'i yang lain, bertakwa. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan kita melakukannya semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini takwa. Orang yang bertakwa, maka Allah akan bukakan untuknya jalan-jalan rezeki. Ya, Allah Azza wa Jalla firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha
jadikan baginya jalan keluar dari masalahnya. Setiap masalah yang dia hadapi, Allah akan berikan padanya jalan keluar yang baik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sebab apa? Sebab syar'i. Ya, orang ingin rezekinya lancar, jaga ketakwaan. Ya, wal aqibatu lit taqwa. Dalam ayat tadi surah Al-Qur'an, dan akibat yang baik adalah bagi ketakwaan. Sebab yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi dalam sunnahnya adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu apa, Bapak Ibu? Tawakal itu dia mengerahkan semua potensi yang dia miliki untuk meraih apa yang dia harapkan, kemudian dia serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tugasnya adalah berusaha, kemudian hasilnya dia serahkan kepada Allah. Apapun yang dia dapatkan itu adalah ketetapan yang terbaik dari Allah untuknya saat itu. Ya, maka orang-orang yang bertawakal dia tidak mengeluh saat apa yang Allah tetapkan baginya tidak sesuai yang dia harapkan, atau tidak sombong saat dia mendapatkan hasil yang dia harapkan. Ini orang-orang yang bertawakal, karena dia tahu bahwa semua hasil itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla firman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Maka Allah akan mencukupinya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yabdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung yang dia ada berangkat pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang-pulang sudah kenyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, burung punya berapa senjata buat mendapatkan rezeki? Punya berapa alat yang dia pakai untuk dapat rezeki? Kira-kira berapa alat? 2. Pertama cakarnya, yang kedua paruhnya. Ya. Dengan 2 alat ini saja dia bisa mendapatkan rezeki. Kalau manusia banyak, bisa pakai alat apa saja. Ya, bahkan Allah berikan kelebihan pada manusia berupa akal. Ya, dengan akal tersebut dia bisa memilih alat apa saja yang dengannya dia bisa mendapatkan rezeki. Jadi kalau burung saja yang alatnya terbatas dia bisa mendapatkan hasil, maka bagaimana dengan manusia yang dia memiliki akal dan dia bisa menggunakan, ya, dengan akal tersebut dia menggunakan apapun untuk mendapatkan rezeki. Ya, maka tawakal kita yang harus dievaluasi lagi, harus dilihat lagi jika kita menginginkan rezeki yang baik. Jadi tawakalnya betul-betul dijaga. Ya. Sebab yang syar'i yang lain lagi apa? Berinfak. Ya. Kalau kita punya rezeki, sisihkan sebagiannya. Ya, untuk kita infakkan. Meskipun kita merasa infaknya itu atau harta kita masih sedikit. Karena sebaik-baik infak itu adalah
yang dikeluarkan saat kita dalam keadaan syahihun, ya, dalam keadaan pelit, yakhshal faqr, yang takut kefakiran dan berharap kaya raya. Ya, itu afdal sadaqah. Wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa tamannaita ghina wa tatamanna ghina. Sebaik-baik sedekah adalah saat engkau mendedekahkan hartamu dan saat itu engkau dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, dalam keadaan ingin kaya dan takut kefakiran. Kira-kira kondisi seperti ini bisa dimiliki oleh seorang saat dia dalam keadaan kaya, saat dalam keadaan kekurangan. Kondisi seperti ini saat dia dalam keadaan kaya raya atau dalam keadaan kekurangan atau pas-pasan? Dalam keadaan pas-pasan atau bahkan keadaan kekurangan. Karena kalau orang kaya, ya mungkin dia keluarin harta gampang tuh, karena dia kaya ya, dia nggak terlalu peduli. Apalagi cuma 100.000, 200.000, harganya miliaran misalnya, dia nggak khawatir keluarin segitu. Tapi kalau orang harganya pas-pasan, kemudian kalau dia sisihkan sebagian, dia jadi kekurangan. Nanti kalau saya sedekahkan malah saya punya apa? Takut apa? Takut fakir. Padahal kan dia lagi berharap bisa kaya, banyak harta. Ya. Nah itu kalau dia mau berinfak, itu infak yang paling bagus. Kalau dia mau sedekah yang paling bagus. Jadi sedekah itu bukan hanya oleh orang-orang kaya saja. Kalau orang kaya bisa jadi wajib, tapi untuk orang-orang yang pas-pasan atau kekurangan itu hukumnya sunnah. Dan ketahuilah bahwasanya infak itu salah satu sebab dimudahkannya rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, anfiq alaik." Ya bani Adam, anfiq. Hai anak Adam, hai manusia, berinfaklah. Unfiq alaik, saya akan berinfak untukmu. Saya akan berinfak untukmu. Ini dalam hadis qudsi. Dalam Al-Quran Karim Allah berfirman dalam surat Saba ayat ke-39, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Barang siapa wa ma anfaqtum, dan apapun yang kau nafkahkan, yang kau infakkan dari sesuatu sekecil apapun itu, fa huwa yukhlifu, niscaya dia akan menggantinya, dan ganti dari Allah jauh lebih baik dari apa yang dilakukannya. Ya, nah, karena Allah berfirman, "Lanasiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sungguh benar-benar akan kami balasi pahala dirinya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini sebab orang dimudahkan rezekinya. Jadi jangan bukanya dulu kita mau infak. Justru kalau ingin rezekinya dilancarkan, berinfaklah saat engkau dalam keadaan lagi kekurangan, takut kemiskinan. Ya, lakukan karena Allah Azza wa Jalla, karena Anda yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lakukan karena Allah sebagai bentuk keyakinan kita dengan apa yang Allah firmankan. Ini sebab syar'i untuk mendapatkan rezeki.
nggak sebab syar'i yang Allah katakan, yang Allah bolehkan, kalau engkau ingin rezeki, datanglah ke kuburan, minta pada orang yang sudah mati? Ada nggak? Nggak ada perintah yang begitu. Bahkan yang seperti itu dikatakan oleh Allah sebagai bentuk kesyirikan. Makanya ketika Imam Ibnu Qayyim, ya rezeki kita sudah dijamin, tinggal kita perhatikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, perhatikan apa perintah Allah. Ada yang rezeki, maka perhatikan sebab-sebab syar'i yang Allah perintahkan agar kita bisa mendapatkan rezeki itu. Di Quran ada, di Sunnah ada. Kalau nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, dan juga para sahabat nggak pernah melakukannya, nggak usah diikuti. Karena itu bukan sebab yang benar. Kalau misalnya ada orang yang melakukannya, kemudian rezekinya itu dia dapat, misalnya ada orang yang datang ke kuburan, minta orang, ada orang yang sudah meninggal dunia, dan ternyata dia kaya raya, atau datang ke dukun, ya minta jambi-jambi, minta raja, minta isim, ya, kemudian minta apa, ditaruh di tokonya biar laris manis, ternyata laris manis. Maka itu bukan karena apa jambi-jambinya yang manjur, bukan karena isimnya yang manjur, bukan karena doanya yang benar yang dilakukan di kuburan, bukan. Tapi memang telah Allah tetapkan rezekinya bagi dirinya yang sudah Allah catat tadi, waktunya kapan, ya. Hanya saja dia berdosa. Rezeki memang sudah Allah tetapkan baginya dan akan sampai kepadanya, tapi dia dosa karena dia mengambil bukan dengan cara yang benar. Kalau dia mengambil dengan cara yang benar, dia akan dapat pahala dan rezeki akan sampai kepadanya, ya. Dan itu juga bisa menjadi istidraj. Istidraj itu ditunda-tunda saja oleh Allah, diulur-ulur waktunya oleh Allah sampai pada waktunya Allah akan ambil darinya rezeki tersebut dan dia akan menyesal. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat ini, pada ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa berdoa kepada selain Allah untuk meminta rezeki. Karena kebanyakan orang berdoa pada selain Allah itu tujuan dunia. Gak ada orang yang berdoa pada selain Allah itu tujuannya akhirat, itu gak ada. Rata-rata tujuannya dunia. Kenapa datang ke Gunung Kawi misalnya, pasti dia kaya kan? Kenapa datang ke dukun, ya biar kaya. Kenapa datang ke kuburan, ya biar kaya. Ya, pasti semua tujuannya dunia. Ya, dan cara tersebut cara yang salah. Padahal dunia ini sudah Allah jamin. Ngapain kita harus susah-susah? Ya, harus melanggar syariat hanya untuk sesuatu yang sudah Allah jamin. Ya, nah sementara perintah Allah kita perhatikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau Allah menutup satu jalan rezeki dari seseorang, sebenarnya Allah ingin membukakan jalan yang lain yang lebih baik baginya. Ya, Bapak Ibu perhatikan, sehingga ini menjadi akidah kita, jadi keyakinan kita, dan kita tetap akan husnuzon kepada Allah. Kalau Allah menutup satu jalan rezeki pada kita, maka sesungguhnya dengan kasih sayang Allah, Allah ingin membukakan jalan yang lain yang lebih baik untuknya. Al-Imam Ibnu Qayyim membuat percontohan yang bagus di sini. Beliau menyebutkan, coba perhatikan, janin saat dia di dalam perut ibu, ada berapa jalan rezeki yang menyampaikan rezeki itu kepada dia? Ada berapa jalan? Satu saja. Satu jalan. Itu jalan apa? Tali pusar. Ya, tali pusar. Jadi itu dia mendapatkan rezekinya melalui apa? Tali pusar. Satu jalan
lahir, maka Allah putus jalan tersebut, putus jalan rezeki dari tali usaha tersebut. Ada nggak sudah lahir jadinya tetap aja tersambung tali usahanya? Enggak, bahaya ya. Allah putus tuh jalan tali rezeki, Allah putus, tapi Allah ganti dengan apa? Dengan dua jalan. Ya, mohon maaf, yaitu dengan apa? Air susu ibu. Ya, yang kanan makanan, yang kiri minuman, atau bisa bergantian. Jadi sekarang dua jalan, dari cuma satu jalan, sekarang jadi dua jalan. Kalau dia hanya bergantung dengan satu jalan tadi, maka bahaya nih baginya. Ya, nggak akan dewasa jadi bahaya. Dan itu bahaya ibunya juga. Ya, Allah putus. Nah, saat diputus langsung tahu nggak jalan rezeki? Anak ini tahu nggak langsung jalan rezekinya saat Allah memutusnya? Nggak langsung. Anaknya nangis dulu, ya. Kemudian Allah gerakkan tangan ibunya untuk mendekatkan. Jadi ketika Allah ingin memberikan rezeki pada seorang, Allah gerakkan hamba-hambanya agar dia mendekat kepada rezekinya. Ibunya mendekatkannya kepada sumber rezekinya, sehingga anak ini pun dia mengambil rezekinya. Dia tidak pernah tahu bagaimana cara mengambil rezekinya, tapi kemudian Allah ajarkan kepadanya, dan Allah gerakkan hamba-hambanya untuk mendekatkan dia kepada jalan rezekinya. Dan kalau anak ini sudah disapi, maka Allah tutup jalan rezeki ini karena sudah disapi, ya sudah tahu. Kemudian Allah buka 4 jalan rezeki. Pertama, daging. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, air. Yang keempat, susu. Ya, dan yang semisalnya. Yang tadinya dia nggak bisa makan kecuali air saja. Saat dia masih baru lahir sampai 2 tahun, kan dia cuma makan apa? Secara umum, ASI saja. Ya. Nah, nanti kalau sudah disapi, dia mulai makan yang lain, makan daging. Yang tadinya nggak bisa dan nggak boleh, sekarang udah bisa makan daging dan makan nasi, ya. Daging sama nasi itu mirip-mirip. Kemudian makan apa? Buah-buahan, itu sayuran, ya. Masuk kategori sayuran, buah-buahan, sayuran, lebih macam-macam. Ya, lebih macam-macam. Jadi seseorang itu nggak akan dibiarkan dia jadi rezekinya. Secara umum begitu. Ya. Kemudian ada orang-orang yang diuji oleh Allah dalam kelaparan itu, dan lagi ini ujian bagi mereka dan juga bagi kaum muslimin sekitarnya. Tapi secara umum begitu. Jadi saat Allah Azza wa Jalla menutup jalan rezekinya, Allah akan buka jalan rezekinya lain. Kalau dia sudah ditutup 4 jalan rezekinya, Allah buka baginya 8 jalan yang itu akan menyampaikan dia kepada rezeki yang sempurna. Apa jalan itu? 8 jalan itu pintu-pintu surga. Dari jalan tersebut dia akan memperoleh rezeki yang sempurna dan abadi. Ya. Jadi kalau dia sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa, berarti udah meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia, dia terputus dari jalan rezekinya di dunia. Tapi kemudian Allah bukakan jalan rezeki yang lain darinya, yang itu akan menyampaikan dia kepada jalan rezeki yang abadi, yang kekal, yang sempurna, yaitu jalan surga, pintu-pintu surga yang ada 8. Jadi Allah Maha Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jangan khawatirkan rezeki kita, tapi perhatikan apa yang Allah perintahkan pada kita. Ya, perhatikan apa yang Allah perintahkan pada kita, karena itu jalan kebahagiaan bagi kita. Dan jalan ini
Jangan yang disebutkan di kitab kita ini, yaitu meminta pada selain Allah, itu bukan cari rezeki yang benar. Kalau dia mendapatkan rezeki gara-gara itu, maka dia berdosa karena dia bukan mengambil dengan cara yang benar. Makanya Nabi mengatakan, fa'ajmilu thalab, maka perbaikilah cara mencari rezeki itu. Dan khudul halal wa da'ul haram, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Jalan-jalan rezeki tadi ada jalan-jalan yang syar'i, ada yang tabi'i. Yang tabi'i seperti apa? Yang tabi'i itu ya seperti bekerja, bertani, berternak, berdagang, itu jalan tabi'i. Ya. Nah, yang itu dibolehkan jika caranya benar. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Nah, insyaallah bisa ya. Baik. Jadi tidak boleh kita minta kepada siapa selain kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-Mu'allif rahimahullah membawakan dalil yang lain, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih an Anas, dari di dalam kitab sahih itu Sahih Bukhari, dari sahabat Anas bin Malik qala, beliau mengatakan syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Nabi itu terluka pada hari Uhud, yang dalam perang Uhud. Syajjun itu adalah luka yang terdapat di bagian kepala. Itu namanya syajjun. Kalau luka-luka yang terdapat di tubuh selain kepala itu namanya jurhun. Ya, jurhun yang jamaknya juruh atau jirahah. Kalau syajjun itu luka yang ada di kepala, karena pada perang Uhud beliau mengalami luka ya di bagian kepalanya, yaitu di bagian pipinya, di mana besinya itu nancep ke pipi beliau sampai menghancurkan gigi geraham beliau. Padahal beliau seorang nabi ya, tapi nggak kebal. Kalau hari ini katanya ada seorang yang bisa kebal, ya maka itu tidak menunjukkan kalau ini adalah wali Allah, dan itu tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah orang saleh. Tinggal dilihat amalnya. Ya, kalau amalnya baik, ya bisa jadi itu karamah. Ya, tapi kalau amalnya nggak baik, dia jarang sholat. Ya, apalagi nggak pernah sholat, tapi ngaku wali, atau amal-amalnya amal-amal yang syirik atau bid'ah, dan ngaku wali, dia kebal dari senjata, maka itu bukan karamah. Itu adalah tipu daya syaitan. Nabi saja, seorang nabi itu terluka pada hari Uhud. Kemudian Nabi marah karena perbuatan kaumnya ini sampai melukai beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum?" Bagaimana kaum itu akan bahagia? Bagaimana kaum itu akan selamat sementara mereka telah melakui Nabi, melukai Nabi? Ini seolah-olah Nabi ingin memastikan mereka semua pasti akan binasa. Seolah-olah Nabi ingin memastikan bahwa mereka harus binasa karena mereka telah melukai Nabi. Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Imran 128, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada bagimu sesuatu pun dalam urusan ini. Ini maksudnya, ini bukan urusanmu. Apakah mereka nanti akan binasa atau justru sebaliknya, itu bukan urusan Muhammad. Itu semua kembali kepada Allah SWT. Urusanmu hanyalah berdakwah. Orang mau beriman atau beriman itu bukan urusan, itu kembali kepada Allah SWT. Ya. Jadi Nabi saja tidak bisa menimpakan mawalah. Maksud hadis ini bahwa Nabi tidak memiliki apa? Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menimpakan mawalah kecuali dengan izin Allah saja. Ya, kalau Nabi yang mana beliau adalah manusia terbaik, ya, di atas muka bumi ini, keadaannya seperti ini, tidak bisa memberikan manfaat atau mawalah, lalu bagaimana dengan selainnya? Sehingga tidak boleh kita bergantung kepada makhluk. Ya, bergantung kepada makhluk. Meskipun adalah seorang Nabi, apalagi selain Nabi. Dan dalam hadis Abdullah bin Umar
annahu sami'a Rasulullah yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi rak'at al-akhirah min al-fajr. Bahwasanya Abdullah bin Umar itu mendengar Rasulullah SAW berdoa ya saat bangkit dari ruku pada salat fajar yang namanya qunut. Dulu Nabi melaksanakan qunut, namanya qunut nazilah. Ya, pada setiap salatnya. Dan waktu fajar, waktu subuh Nabi berdoa. Ya setelah ruku, kemudian dia bangkit tidak sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Beliau tidak langsung sujud tapi beliau berdoa. Allahumma la'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yani Nabi berdoa setelah membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, beliau berdoa, ya Allah laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Ya, dalam hadis lain dikatakan disebutkan namanya yaitu Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham. Mereka-mereka yang menjadi pentolan orang-orang musyrik pada hari Uhud dan yang memotivasi orang untuk menyakiti Nabi. Tiga orang ini, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham. Nabi mendoakan keburukan biar tiga orang ini binasa karena mereka adalah pentolannya, pentolan orang musyriknya. Allahumma la'an Safwan bin Umayyah, Allahumma la'an Suhail bin Amr, Allahumma la'an Harith bin Hisham. Kemudian turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusan apa-apa mereka binasa atau yang sebaliknya. Ini urusan Allah. Tugasmu hanyalah berdoa. Dan ternyata memang tiga orang ini kemudian bertaubat dan masuk Islam. Jadi sebabnya bagus. Ya, ternyata Sofwan bin Umayyah kemudian dia masuk Islam. Suhail bin Amr juga masuk Islam. Al-Harith bin Hisham juga masuk Islam. Dan Islam mereka bagus. Mereka jadi sahabat-sahabat mulia. Padahal mereka dahulu pernah didoakan keburukan oleh Nabi. Tapi kemudian Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan urusanmu. Maksud al-mu'allif, maksud sang pengarang kitab ini membawa hadis ini ingin menunjukkan bahwa sehebat Nabi saja tidak bisa menimpakan Allah pada seseorang kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kemudian kita meminta kepada makhluk, ya, atau takut dari makhluk. Tapi kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, qama Rasulullah SAW hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah SAW beliau naik ke bukit Safa ketika turun firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maka naiklah Nabi, beliau keluar dan naik ke bukit Safa. Di Safa dia mengatakan, ya ma'syarah Quraisy, ya Bani Hashim, semua dipanggil dan orang-orang pun mendatanginya. Ya ma'syarah Quraisy, ya orang-orang Quraisy, atau kalimat yang semisalnya. Ishtaru anfusakum, ishtaru anfusakum, bebaskanlah jiwa kalian dari muka Allah dengan beriman kepadanya dan tunduk pada perintahnya. La ughni ankum minallahi syai'a, kata Nabi, saya ini gak bisa menolong kalian sedikit pun, nanti saya gak bisa menolong kalian kalau kalian gak beriman. Ya, jangan karena kalian punya hubungan kerabat dengan saya, dengan Nabi, kemudian kalian santai-santai saja gak mau beriman, mengandalkan Nabi. Ya, hari itu hubungan kerabat gak bermanfaat kalau tidak beriman. Kemudian Nabi mengatakan, ya Abbas,
Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Abbas itu adalah paman Nabi. Ya, kerabat paling dekat dengan Nabi, pamannya. Ya. Beliau mengatakan, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni 'anka min Allah, la ughni 'anka min Allah syai'an. Wahai Abbas, paman beliau, kerabat dekat beliau, dia katakan, wahai Abbas, saya tidak bisa menolong Anda kalau engkau tidak beriman. Ya Safiyah, ammat Rasulillah, wahai Safiyah, bibi Rasulillah, saudari ayahnya, ya, kerabat Nabi yang dekat. La ughni 'anki min Allah syai'an. Nanti saya tidak bisa menolong engkau di hari kiamat kalau tidak beriman. Dan beliau sebutkan keluarga yang paling dekat dengan beliau, yaitu Fatimah. Ya Fatimah bint Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, putri beliau. Salini min mali, mintalah engkau kepadaku hartaku. Kalau harta, minta kepada saya. Kalau saya punya, dikasih. La ughni 'anki min Allah syai'an. Di akhirat, minta selamat, saya tidak bisa menyewakan kalau engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepada keluarganya. Ya, disuruh mereka minta kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada beliau, tidak mengandalkan diri beliau. Kalau ini saja beliau katakan kepada keluarga dekat beliau, lalu bagaimana dengan kita yang bukan kerabat beliau, hanya umat beliau, yang jauh juga dari zaman beliau? Maka tidak bisa kita diselamatkan lagi kecuali kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan syafaat beliau bukan dengan minta pada beliau, tapi dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan sebab-sebab yang Allah perintahkan agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan bukan salah satu sebab mendapat syafaat Nabi adalah minta pada Nabi. Tidak, ini bukan sebab. Sebab mendapatkan syafaat Nabi adalah bertauhid kepada Allah, bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua perintah Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'abun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat dengan mendapatkan syafaatku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'abun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung, orang paling bahagia dan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas. Maksudnya dia mengerjakan perintah-perintah Allah yang itu menjadi tuntutan kalimat tauhid ini. Dia mengerjakan dengan ikhlas karena Allah. Ya, ini seperti kita mendapatkan Nabi. Dia ada juga kita bersalawat, banyak mengucapkan salawat, dan juga berdoa setelah adzan. Ya, karena Nabi mengatakan jika kalian mendengar adzan, fakul mithla ma yaqul, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Maka di antara doa adzan, Allahumma hadhihi wa sallallahu alaihi ati Muhammad al-wasilah wal fadilah. Thumma sallallahu alaihi wasallam, kemudian mintakan kepada Allah untuk wasilah. Fa'innaha manzilatun, ya, karena sesungguhnya dia adalah suatu kedudukan di akhirat yang Allah akan berikan kepada hambanya, dan aku berharap hamba itu adalah diriku. Wa man sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ati. Dan orang yang memintakan kepada Allah untuk wasilah, maka halal baginya syafaatku. Ini saya mendapatkan syafaatnya,
mengikuti petunjuk Nabi, meminta wasilah dia untuk Nabi, meminta kepada Allah wasilah untuk Nabi. Kemudian yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dan ikhlas dalam tauhid ini. Ini cara yang benar dalam mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inilah jawaban Allah Azza wa Jalla. Perintah agar kita itu mengikhlaskan ibadah dan menjauhi kesyirikan dengan apapun bentuknya. Apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak lakukan, meskipun banyak manusia melakukannya. Ya, jadi kalau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak diamalkan oleh para pendahulu kita, dari para sahabat, para tabi'in atau para imam, tidak perlu kita melakukan. Ya, karena ini bukan cara yang benar. Apapun yang mereka tidak pernah lakukan, maka itu bukan bagian dari agama. Seperti kata Imam Malik, "Ma lam yakun dinan, falaysa lahu abidin." Kalau sesuatu tersebut bukan termasuk agama yang diamalkan oleh para pendahulunya, yaitu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, karena Imam Malik setelah itu, maka hari ini pula itu bukan agama yang harus diamalkan. Kalau Imam Malik pada saat beliau mengatakan seperti itu, lebih-lebih di zaman kita hari ini banyak sekali perkara-perkara yang dibuat oleh manusia yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, dan itu dianggap bagian dari agama, padahal mereka tidak pernah melakukannya. Maka dikatakan malam yang dina alaysa lahul abidin, sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh para pendahulu kita dari generasi yang terbaik, maka itu juga bukan agama, bukan bagian ibadah yang harus kita lakukan pada hari ini. Mungkin ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini. Ya, apabila ada yang ditanyakan, ibu silakan. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.